Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari saya ajak Bapak, Ibu, Saudara, Saudari untuk kita menghadap kehadirat Tuhan lewat renungan singkat Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Bekasi. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam renungan pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pada pagi hari ini untuk menikmati kasih Tuhan, mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu di pagi yang indah ini. Kami dimungkinkan untuk bangun dari tidur kami dan menikmati hari baru pemberian-Mu. Namun sebelum kami beranjak untuk melakukan berbagai aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami di hari ini, kami rindu Tuhan untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pagi ini, Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 dan ayat 17 sampai ayat 19. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, apabila lampu tiba-tiba padam, keadaan rumah begitu gelap, akan tetapi kita masih bisa tetap berjalan ke arah di mana kita meletakkan lilin dan korek api untuk dapat kita nyalakan. Kita tidak perlu ragu, mungkin hanya sedikit berhati-hati, karena kita yakin dan kita tahu betul bagaimana posisi ruangan kita dengan segala perabotan yang ada di dalamnya telah tertata dengan rapi. Kita mengenal betul ruangan di dalam rumah kita, meskipun tidak ada yang tampak kita lihat, tetapi kita masih dapat berjalan dengan penuh keyakinan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, begitulah kita beriman. Kita yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan akan kita terima meskipun kita belum melihatnya. Iman membuat kita mempunyai kepastian meskipun kita tidak melihat Allah secara kasat mata. Kita memiliki keyakinan dalam hati dan pikiran kita kepadanya.
Iman membantu kita menerima apa yang kelihatannya mustahil, tetapi kuasa Allah sanggup menyelesaikannya. Salah satu contoh yang disebutkan dalam pembacaan kita hari ini adalah Abraham. Begitu lamanya dia menanti keturunan. Apa yang dinantikannya itu tidak terlihat wujudnya, namun tidak merubah keyakinannya kepada Allah, karena dia percaya bahwa Allah tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Setelah Abraham memperoleh keturunan, beberapa saat kemudian Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak sematawayangnya itu. Abraham tetap beriman kepada Tuhan dan mau melakukan perintah Tuhan, karena ia tahu Tuhan pasti bisa bertindak lebih daripada apa yang dia pikirkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Abraham dikenal hingga pada generasi kita saat ini karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Dia mempunyai reputasi hidup dengan imannya. Ia menjadi teladan dan menjadi inspirasi bagi orang-orang percaya selama berabad-abad. Lalu bagaimana dengan kita dalam menjalani keseharian kita? Bapak Ibu saudaraku, teladanilah iman Abraham dengan membangun pengharapan kepada Tuhan. Awali setiap hari-hari kita dengan membangun semangat pengharapan bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita untuk hari ini, untuk hari esok, dan seterusnya. Sehingga tiada keraguan untuk dapat melangkahkan kaki ke dalam setiap tujuan hidup kita. Maka jalanilah hidup dengan keyakinan kepada Tuhan. Dia menata kehidupan kita dan mempersiapkan hari depan yang baik dan mulia bagi kita. Salam dalam kasih Kristus untuk kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Bapa yang telah mengatur kehidupan kami sedemikian hingga kami dapat menjalaninya dan hidup di dalamnya. Sekalipun dalam banyak perkara ada begitu banyak hal yang terjadi tidak seperti yang kami harapkan. Ajarlah kami Bapa untuk percaya dan mempercayakan hidup dan diri kami kepadamu, bahwa Engkau mengenal kami jauh lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah menjadi inspirasi bagi kami, menjadi semangat baru bagi kami, menjadi suluh dan pedoman bagi kami, memberikan kami hikmat dan bijaksana untuk bisa menata dan meniti kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dalam iman yang penuh pengharapan kepada-Mu. Ya Bapa di sorga, berkati dan tuntunlah kami untuk menjalani hari-hari kami dalam setiap problem hidup yang kami temui. Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami hari ini, esok, dan seterusnya. Mampukanlah kami untuk senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan dan keberadaan yang Tuhan percayakan untuk kami dapat nikmati. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, permohonan kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Salam kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan program Renungan Singkat Harian Jemaat Ebenezer Bekasi. Semoga kita selalu diberkati. Sampai jumpa di besok hari. Tuhan Yesus memberkati.